Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ale, ale, ale Milan, ale Forza Lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Milan! Akhirnya Luar biasa. menang nih bos setelah 2 tahun ya. Kasian ya bisa nyanyi gini setahun sekali. 2 tahun coach, setelah 2 tahun akhirnya ya. Tetap kena loh. Akhirnya kota Milan Untung yang kembali. nyanyi Iya. Nesa. Coba. Lo nyanyi Aldi dilempar botol iya. Jangan kan Ali kalau si itu botak. Apalagi. Apalagi. Habis tuh. Setelah 2 tahun akhirnya kota Milan bisa berwarna merah lagi. Nah malam ini Jebret Tim kita akan bahas bersama Aldi, ada Mas Aryo dan juga Coach Justin. Dan seperti biasa hari ini live, jadi silakan banget kalau kalian yang mau nyawer atau mau nanya-nanya atau mungkin fans Milan yang mau mengapresiasikan kebahagiaannya juga silakan Nesa tunggu ya sawerannya. Silakan Di. Luar biasa, Coach Mas Aryo apa kabar? Baik, Kalau baik. Nesa sih nggak Tuh, bisa. emang netizen layak ngehujat Abrar tolol. Kenapa Coach? Budayakan Jam karet. jam telat, jam karet. Di Tapi Belanda- Haryo juga salah telat 2 menit Haryo. Di Belanda nggak ada telat ya, Telat Coach? 3 Disiplin menit. Belanda ya. Amatir. Ih. Kalau Nesa mah nggak bisa ditanya kabar lagi, selalu Selalu berbunga-bunga, baik. apalagi Milannya menang. Nah, Derby della Madonnina kemarin kayaknya kemenangan penting buat Fonseca karena udah ditanya kan sama fansnya juga kapan pelatih cabut karena memang performanya nggak bagus-bagus. Mas Heru gimana ngeliat pertandingan kemarin Derby della Madonnina? Biasa aja sih kalau dari sisi permainan ya, dari sisi permainan cuman Milan emang lebih efektif ya. Serangan-serangan yang mereka buat, chance yang mereka create dan juga efektivitas ketika mendapat kesempatan Ya. itu. Gol Pulisic dapat satu posisi enak untuk nembak dan diadu sama bek lawan juga, tapi ternyata dia bisa ngelepasin diri dan akhirnya mencetak gol. Lalu untuk gol kemenangan yang jadi 2-1 menit-menit krusial bola-bola mati, yaitu menjadi salah satu opsi ketika lo nggak bisa mencetak gol lewat open play dan akhirnya itu bisa dimaksimalin. Dan why not kalau untuk maksimalin set piece mereka bisa mencetak gol dan deserving winner sih ya untuk kemarin, karena kalau kita ngelihat Inter peluangnya cukup banyak tapi sama sekali nggak bisa dikonversi gol. Cuman Menyong juga patut diacungi jempol karena banyak banget save yang dia buat, terutama dari Thuram dan Lautaro ya, berapa kali dia buat kesempatan tapi Menyong selalu ada di posisi yang tepat untuk bisa ngalau bola. Jadi ya layak lah kali ini mereka menang Milan. Ya, kalau Coach pasti antusias banget Derby della Madonnina ini. Oh, banget. Sampai gue ketiduran, gue pulang, gue habis taping ke Derby. Sampai ketiduran. Gue suruh nonton ginian, enggak dah. Ya sorry to say. Ya. Nilai entertainment nilainya rendah banget. Kedua tim quality wise juga Inter mengecewakan. Gue sempat bilang kalau Fonseca lawan Inter seperti lawan Liverpool nggak ada perubahan ya selesai. Tapi kan orang kita itu menilai bagus enggak itu dari menang kalah dari gol, which is kardus, tapi ya itu emang Republik Wakanda begitu. Tapi lu setuju sama Mas Aryo bahwa Milan bermain lebih bukan cuma menang ya, Enggak bermain juga lebih. sih. Enggak sama jeleknya. Ya Inter mungkin sempat menguasai berapa, mungkin peluangnya lebih bagus banyak Milan, lebih banyak iya. Milan. Tadi bilang Milan main lebih bagus enggak? Ya lebih efektif dalam manfaatnya. Ya kalau lebih efektif, efektif ya. iya, enggak lebih bagus for sure enggak. Sebenarnya Milan bikin shot, ya nggak tahu nih shotnya kayak gimana ya, 16 gitu, on target 8, big chance-nya 6, berarti cukup bagus dong kalau big chance-nya 6. Save dari Sommer banyak juga gitu, cuma lebih banyak Menyong yang bikin save. Kalau ditanya apa yang menjadi kunci, si Fonseca juga bingung gitu. Perubahan antara Morata diturunin ke belakang sebagai kayak semacam false nine gitu. Mungkin lebih Internya yang agak Ya kurang off day, bagus. Inter lebih off day lah. Tapi ya Milan kalau ditanya dibilang ya pemain ternyata menunjukin performance. Perubahan ini kayaknya nggak terlalu pengaruh sebetulnya. Gue taruh pemainnya di posisi-posisi beda, tapi eksekusi mereka ternyata lebih bagus dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Fonseca cuma bisa bilang sebatas itu doang sih. Ya sebenarnya gue nggak nonton gamenya jujur aja karena terlalu pagi dan udah bad mood juga. gara-gara Arsenal juga. Kalau dilihat dari dari highlight, gue ngeliat gap dari midfield sama backnya Inter ini lumayan jauh dan benar-benar dieksploitasi sama Pulisic gitu, termasuk dari gol yang pertama juga. Lu ya mungkin Mas Aryo aja deh, kalau ngeliat Pulisic di game tersebut gimana Mas?
Ya lumayan ya. Ini kan pemain yang cukup oportunis juga ya. Lo gak dapat peluang, sprintnya dia cukup bagus, compose juga dalam membawa bola, one on one-nya juga lumayan, dan dia kan kemarin lawan Liverpool kan dia juga bisa execute gol yang mirip-mirip gitu juga kan. Dapat bola, nerobos, lari, dia bawa, drive, dapat peluang gol dan eksekusinya dan juga akurasinya bagus gitu. Jadi menjadi gol. Ya gue ya cukup impress lah. Ini pemain dalam 2 partai penting walaupun kalah lawan Liverpool, tapi di sini dia bisa buktiin dia bisa cetak gol lagi. Ini bakal begini terus Mas Haryo, bahwa nomor penyerang lubangnya Morata, depannya Tammy Abraham, ini bakal terus atau sekedar dicoba aja nih sama Fonseca dan somehow it works. Iya. Ya walaupun 4-4-2 ya tertulisnya seperti itu, tapi bukan sebagai double striker di depan. Pairing. Morata agak sedikit menerima bola, bagi bola, Tammy yang betul-betul dilepas ke depan gitu. Jadi ya gue rasa nggak di setiap game mungkin nggak dia akan mainin seperti ini, tetap akan rotate sih. Iya. Nah, Tammy Abraham lagi, Coach. Namanya tuh Fonseca atau Fonseca? Fonseca. Kenapa lu bilang Fonseca? Jadi gue terus? salah. Oke. Jadi gue salah. Gue taunya Makanya pikir gua Fonseca. tanya. Oke. Thank you for correcting me. Nah, Tammy Abraham main 90 menit. Sebagus itu nggak sih, Coach? Nggak, kalau Tammy Abraham bagus di IPL, nggak di Serie A. Lautaro bagus main di Serie A. Lautaro bagus untuk Serie A. Oh, kalau di IPL dia nggak? Belum tentu. Oh, oke. Tuh, sekarang aja nggak konsisten Iya. lagi. Belum pernah nyetak gol loh dia. 5 gol 5 match ya. Nggak ada gol. Iya, 5 match lima nggak ada match gol. nggak cetak Sementara si itu udah cetak 4 gol si Thuram dalam 5 match. Kalau untuk level Serie A sendiri, Tammy Abraham bisa nggak buat Milan untuk Bisa. paling nggak? Ya kalau apa namanya pemain Milan satunya siapa yang dari Chelsea dibuang juga itu? Loftus-Cheek. Pulisic, Ya, Loftus-Cheek. kalau Loftus-Cheek bisa jadi pemain inti terus ya Tammy Abraham juga bisa. Smalling juga ya. Ya Smalling juga. Terus Aduh. terus Jadi mendowngrade Pulisic Serie A. juga. Ya emang kayak kualitas Serie A seperti itu. Oke. Ya Jadi cocok sih dia. Iya, cocok. Kemarin di Roma kan juga lumayan oke lah. Iya ya. Levelnya seperti itu. Pulisic kayak dia main di timnas Amerika. Baik driblang sama. Lu lihat Theo Hernandez lawan Liverpool, driblang dari belakang hilang 3 kali. Kemarin lewat. Kualitasnya emang Serie A begitu. Ya. Nah, sementara bagi Inter sendiri lagi kondisi tertinggal atau tertekan gitu, kenapa sih si Thuram nggak diganti? Padahal masih ada Korea, masih ada Arnautovic, masih ada Mehdi Terimi di bench. Tapi kalau ngelihat apa yang dia contribute, sebetulnya dia nyiptain banyak peluang. Thuram ya. Jadi target main di depan, bisa dapat bola, ngebelakangin gawang, selalu dapat ketika dioper tuh dia bisa nguasain bola, first touch-nya cukup bagus, meng-create chance buat entah dia sendiri atau buat Lautaro. Jadi presence dia di atas lapangan tuh tetap diperluin sama Inzaghi. Jadi why not kalau dia tetap dipertahanin, walaupun emang nggak berujung gol. Ya balik lagi karena tadi gue bilang Menyong lagi bagus banget mainnya kan, walaupun kita pikir bakal cedera panjang kemarin, tapi ternyata enggak juga. lah Thuram itu. Jelek banget lawan Liverpool kemarin. Oke, secara singkat mungkin apa PR bagi City. Inzaghi di akhir musim sampai akhir musim? Nextnya PR Inzaghi apa? Kalau komposisi gue rasa sih udah yang One terbaik of the- ya. Udah di Marco di kiri, kanannya Dumfries. Ya mungkin 3 di belakang, pairing backnya di belakang kan mungkin lagi Bastoni bagus, Aseri bagus, salah satunya enggak pernah mereka tampil solid as a unit sebagai lini belakang yang itu. Gue rasa PR dia tuh lebih ke lini belakang. Sementara untuk create chance ya dia cukup banyak kanal loh yang dia manfaatin gitu, dan gayanya sih ini kan tetap ofensif dibandingkan tim Enggak, lain di gue nggak Serie A. setuju. Justru PR-nya di lini depan. Kenapa mereka susah cetak gol? Lagi susah, tapi kan selama ini Ya kan works. justru kan lagi susah jadi PR-nya di depan dong. Tapi kan belakang kalau keserang nggak menjadi gol kan juga harusnya nggak apa-apa. Iya, kalau depan cetak 4 gol kan menang juga. Tapi kan kalau Serie A kan defense ya yang biasanya diperkuat, start dari Gue defense. nggak ngeliat nggak jelek-jelek amat defense-nya Inter. Tapi ya depannya aja bapuk. Ya, kalau- Thuram itu nggak banget lah. Oke, kalau kata Jebret Tim, mana ini harus dibetulin duluan? Backnya atau lini depannya? Gitu Nes, semangat banget kolom komentarnya kalau lagi bahas Serie A nih. Lu suka gitu. Gue sedih nih Milan menang tapi Koci nggak excited bahasnya. Udah kita pindah lah. Kita pindah di Padahal mau sejam bahas Serie A nih kita. Jangan nih. dong, Bahas jangan Serie juga. A. Sekarang kita akan ke si setan merah tapi ini yang dari Inggris ya, karena ada TAA yang udah kasih kontribusi 100 gol lewat 81 assist dan 19 gol. Ini visioner banget nih pemainnya dia. Iya, ini si merah bukan setan merah. Kalau setan merah Milan Ya, sama ini si MU merah. doang. Ini si merah. Ya, Trent Alexander-Arnold pemain yang luar biasa lah kalau soal statistik. Tadi udah jelasin juga sama Nesa Data, dia udah bikin 100 contribute untuk Liverpool. Berapa assist?
ratusan. 81 assist, 19 gol. 81, 19 gol. Untuk wingback gokil Back. sih. Untuk wingback dan rata-rata 20 assist setiap musim. Wow. Ya dia balik lagi ke posisi terbaiknya gitu kan. Sementara kemarin-kemarin sempat dicoba karena memang dua wingback Liverpool kan memang gak worse kan di musim terakhir sama Klopp. Kita lihat tren jadi agak turun, ikut-ikutan di sisi kiri Robertson juga turun. Tapi sekarang dua-duanya main bareng lagi dan Kontribut lagi. iya kontribut lagi sama-sama. Ya Liverpool bisa manfaatin kanal mereka yang biasa mereka bisa manfaatin kan. Selama ini kan kayak kepotong kan. Mereka harus manfaatin 3 penyerang di depan doang gitu. Tapi sekarang belakangnya bisa kontribut lagi untuk paling nggak bikin assist. Ya kalau tren sama Robo kayaknya nggak perlu kita bahas terlalu banyak karena emang kualitinya ada di situ gitu kan. Jadi seturun-turunnya pemain pasti dia bakal turun sedikit, bakal pick lagi gitu. Nah kita bakal bahas sebenarnya Coach Szoboszlai Coach sebenarnya gue pengen tanya. Mungkin nggak sih ini pemain yang harus di drop di game selanjutnya? Iya. Mungkin diganti sama Curtis Jones atau Harvey Elliott mungkin. Ganti siapa nggak penting, yang penting dikasih kesempatan baru berapa match. Tapi gue nggak heran sama Szoboszlai. Itu Kemarin dari jelek awal dia datang pun gue masih ingat Valen bilang, wah dia hebat ya hebat 3-4 pertandingan habis itu Bagus drop. ya. Iya, iya. Habis itu drop dan ini pemain mediocre banget gitu. Dia nggak punya visi untuk bermain dalam tim atau sistemnya Klopp, apalagi slot yang lebih rigid sistemnya nggak bisa ngikutin. Iya. Jadi apakah dia bisa, cuman dia pemain lainnya kan bisa ngejalanin sistem ini. Jadi kelemahan dia, kekurangan dia nggak begitu kelihatan. Tapi gue setuju harus di drop. Kalau Mas Aryo mungkin Szoboszlai sendiri? Boleh di rotate sih. Ya berapa pertandingan udah kebukti lah. Puncaknya kemarin sih. Ya walaupun kontribusinya ada gitu, cuman lo butuh pemain yang setiap pertandingan harus ngasih ya 100% gitu. Nah dia kan nggak bisa di level itu gitu. Kalau mau ganti siapa gitu? Harvey Elliott juga Nggak minimal lu Paling kasih nggak dicoba gitu, kesempatan. bahwa posisi lu nggak aman bos gitu loh. iya. Jangan kayak Arsenal Ya, main jelek tetap dimainin terus. Bisa Gakpo ditaruh di posisi itu. Iya. Ya bisa lah coba-cobanya slot kan. Iya. Tapi kan slot kan baru nemuin komposisi yang emang yang works-nya kan ada Szoboszlai di situ gitu. Maksudnya kebukti mereka bisa menang terus dalam berapa kesempatan kan Szoboszlai masuk ada di bracket pemain intinya dia juga. Kalau dia diubah ya pasti akan mengubah gaya main juga kan. Entah itu Endo yang diturunin ke belakang, Gravenberch maju sama si McAllister, bisa juga komposisi itu. Enggak, tapi kan nggak harus dirubah. Kalau lu punya sistem yang fix, lu hanya ganti pemain yang penggantinya kan bisa menjalankan sistem itu, nggak harus berubah. Ya bisa, nggak berubah cuma kan banyak. pilihannya siapa gitu. Ya kan at least harus dicoba. Kalau Gakpo kan pasti lo at akan least berubah. nggak harus Gakpo, lu bisa Harvey Elliott, Curtis Jones, minimal lu mencoba memberi kesempatan Ya kepada betul, kan pemain pilihannya lain. tergantung gitu. Dia mau Iya. coba Endo tapi dorong Tanpa merubah sistem. si McAllister sama si Gravenberch di depannya. Kalau bisa, Endo enggak, Endo itu DM. bisa juga seperti ya Endo kan jadi DM ya maksud gua. Ya. Enggak, Gravenberch lah. Sama itunya di tengah kan Iya. tergantung komposisi apa yang bakal dimainin sama si slot. Iya, Kalau iya. tetap mempertahankan Gravenberch sebagai nomor 6, ya lo bisa Curtis Jones di situ, bisa Elliott di situ, atau Gakpo. Ya, tiga pemain. sebagai bahan diskusi doang, kenapa gue fokus ke Szoboszlai? Karena beberapa kali serangan Liverpool itu berawal dari Gravenberch bagus banget break bola, motong bola, oper ke Sobo, hilang bola. Iya. Itu kan udah tahunan begitu, udah puluhan match Yes, begitu. makanya udah saatnya buat gua ya kalaupun susah itu ganti Szoboszlai dengan pemain lain, apa nggak buat kesian Liverpool juga karena ini pemain justru jadi melambatkan Liverpool gitu. Yes, mungkin di next game Szoboszlai bakal bikin gol, somehow jadi bagus lagi. Enggak, cuman kan untuk permainan Liverpool dalam jangka panjang gitu. Gravenberch udah bagus banget nih, step up kualitasnya, break bola bagus banget. Begitu oper ke Szoboszlai bawa ke depan, hilang. Itu poin Dia gua. orang Batak lagi mas, panggilannya Lai. Sobo. Sobo Leh. pakai tapi. Sobo Leh. Ya tergantung apa yang dimau sama slot lah. Yes, Kalau dia pasti, tetap pasti. melihat end produk gua tetap bisa menghasilkan 3 poin, ya gua rasa dia nggak akan ngubah itu gitu loh. Walaupun tetap menjadi salah satu excess baggage di tim lu gitu, tapi tetap aja. Apa tuh, Mas? Ya bawang-bawaan yang berlebih gitu kan. Iya. Ada pemain yang harus nanggung beban dia di tim gitu. Tapi ya kalau N-nya tetap lo bisa raih kemenangan ya gue rasa slot fine-fine aja gitu ya. Kuncinya di slot lah. Pasti. Dia mau ngubah apa enggak, tapi selama ini tetap memetik kemenangan ya sudah gitu. Begitu kalah sama si Forest kan, ya lini depannya juga nggak bisa kontribut gol kan. Aliran bolanya Mas masalahnya. Iya tetap aja Jarang kan. ke depannya kan? Di depannya nggak bisa cetak gol juga ketika dapat peluang. Salah berapa kali dapat peluang nggak bisa cetak gol juga. Jadi ya masalahnya kan. Kali itu kamu berdua, gua sama Nesa cuma nonton doang tau nggak? Sadar nggak lo?
Parah host kayak gini. Aduh, salah bukan. Ya iyalah bukan. salah lah. Iya, iya, Dot. Tadi kan lagi bahas saya dulu kan. Ya maka dia terus lu kasih kan ngobrolnya berdua. Gua sama Nesa nonton aja. Bukan sekarang baru pertanyaan selanjutnya gitu. Malas sudah gua bubar aja. Aduh, salah lagi. Muhammad salah. Berulang-ulang kali Aldi. Ya udah maaf nih. Kalau sekarang kita ke Nunes yang akhirnya bikin gol juga kemarin. Orang bilang bahwa Nunes drop. Somehow bikin gol. Gimana, dia udah balik lagi ke levelnya atau justru ini cuman Tanya gue? Iya, Coach. Tumben tanya. Apa ini cuman one day bagus doang, Coach? Nunes. Ya tugas dia apa? Dia di Scoring goal. Ya exactly. Bahwa dia cetak 1 gol terus semua everybody apa ya enggak lah. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia tahun depan jangan dijual. Jadi gua harus cetak gol. Itu yang jadi masalah dengan Nunes, konsistensi. Jadi kalau dia cetak 1 gol ya sama kalau keeper save. Ya emang tugas dia melakukan save. Kok semua save harus dipuji gitu? Iya. Iya kan? Jadi untuk gue sih ya nggak ada salahnya, nggak ada, memang sekali-sekali dia lagi bagus gitu. Tapi penting untuk dicoba lagi di starter musim Ya sebagai pekan depan. starter enggak lah. Starter enggak? Super sub lah. Masih Jota di sana. Iya, for sure. Selama nggak cedera sih masih Jota, tapi lo kan Karena Jota bisa menjalankan sistem, Nunes nggak bisa. Ah ya, itu gue pengen elaborasi sedikit. Apa yang maksud nggak bisa menjalankan sistem, Coach? Gini, lu kalau ingin menjalankan sistem dari Klopp di mana dia pengen strikernya turun ke bawah, lu butuh visi, butuh insting untuk tahu kapan ke depan, kapan enggak. Pemain kayak ini, gue contoh pemain lain, kasih contoh Weghorst sama Højlund, itu nggak bisa menjalankan sistem itu, otaknya nggak nyampe. Nunes pun demikian, karena mereka biasa menjadi real striker. Jota enggak. Jota tahu kapan, makanya dia cetak gol juga, menjalankan sistem juga. kayak Firmino. That is the difference. Kayak Firmino. Iya. Dan Nunes nggak sanggup itu. Udah tahun lalu udah berapa kali dicoba dia lari kiri, dia berusaha, tapi emang IQ-nya nggak nyampe. Akhirnya justru bisa jadi bencana. Salah passing kena counter. Jota jauh lebih smart. Yang jadi masalah dengan Jota ya, makanya pada saat Jota main biasanya kan Gakpo main di situ. Ya, walaupun golnya Nunes kemarin bukan sekedar tap in finish Enggak, kan. iya. Dia dari belakang juga, dia crossing ke belakang. Sekali-sekali dia bisa cetak gol. Tapi memang dalam berapa match dia cetak gol? Iya. Mas Aryo, saya izin nanya Mas Aryo, Coach ya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.